Halo semuanya, perkenalkan nama aku Jillian Putri Kairani. Awal mula aku memilih psikologi sebagai pendidikan aku di kuliah karena sejak duduk di bangku SMA, aku tuh memang tertarik dengan manusia. Ketika aku melihat manusia mengeluarkan suatu emosi ataupun perilaku, aku sering bertanya-tanya, ini terjadi karena apa ya? Kenapa seseorang bisa melakukan hal itu? Dan juga seperti banyak alasan klise lainnya, aku tuh suka dengerin orang. Nah, setelah 3 tahun aku menjalani SMA di IPA, aku tetap teguh pendirian kalau aku bakal tetap milih psikologi untuk kuliah aku. Walaupun di IPA itu banyak banget kan pilihan, tapi aku tetap teguh kalau memang aku yakin kalau aku bisa survive di psikologi. Tahun 2020, pas zaman COVID, aku lulus SMA dan aku melanjutkan kuliahku dan aku masuk di sini lewat jalur SBMPTN. Kira-kira sekitar 4 bulan aku belajar di rumah, akhirnya aku lulus di sini lewat jalur SBMPTN. Nah, dan sekarang aku udah 6 semester nih menjalani sebagai mahasiswi psikologi. Tidak ada satupun hari aku merasa aku salah jurusan ataupun aku capek dengan psikologi. Mungkin semua kuliah itu bakal berat. Kalau misalnya kita bilang kuliah mudah, ya nggak ada yang mudah. Tentu ada saat-saatnya kita capek, kita burn out, kita nggak ngerti sama tugas, kita stuck. Tapi bukan berarti kalau kita nggak bisa survive di dunia kuliah ini. Sejauh ini aku nggak pernah kayak berkeinginan ataupun punya sedikit pemikiran untuk pindah jurusan karena aku tetap sama dengan apa yang aku pikirkan sejak SMA. Aku suka ketika aku belajar tentang emosi manusia, perilaku manusia, dan lain sebagainya. Selama 6 semester aku sudah menjalani banyak sekali mata kuliah yang sangat keren, asik, dan luar biasa. Kadang ketika kita belajar, dosen memberikan teori dan itu mungkin masih ngambang ya. Maksudnya kayak ketika dosen memberikan teori dari Sigmund Freud atau Maslow, mungkin kita kayak masih ngambang. Tapi ketika kita kaitkan dengan kasus, itu tuh bakal bener-bener relate banget sama kita. Nah, juga teman-teman, kalau misalnya kita jadi anak psikologi itu kita kan belajar tentang perilaku manusia dan segala macam. Pasti kalian nanti kalau masuk psikologi kalian bakal merasa, oh iya, aku banget nih. Oh iya, kok bisa relate banget ya? Karena ya manusia memang seunik itu teman-teman. Ketika kita pelajarin, kita tahu ternyata perilaku dan emosi kita itu karena apa ya, dan lain sebagainya. Dan itu juga membuat kita lebih berempati kepada manusia. Dan menurut aku ketika aku menjadi anak psikologi, aku mengurangi judgement aku kepada orang-orang. Ketika aku melihat perilaku orang aku tidak langsung menjudge, oh dia jahat, oh dia kenapa, tapi aku lebih bertanya-tanya lagi, loh kok dia bisa kayak gitu ya, apakah ada salah di pola asuhnya, apakah di lingkungannya, apakah dari dalam sendiri ada gangguan. Nah, keingin tahuan aku ini terus berkembang hingga aku di semester 6 ini. Setiap mata kuliah yang aku makan nih, seakan-akan aku makan, itu membuat keinginan tahuan aku tuh bukannya habis tapi makin bertambah kemana-mana. Ketika aku belajar mata kuliah oh ternyata aku mendapatkan hasil ini. Nah, dan juga nih teman-teman, kami tuh sempet juga kayak belajar tentang alat tes. Nah, di situ kita juga bisa menggali lagi tentang diri kita. Jujur kalau aku sendiri dari semester 1 sampai semester 3 itu isinya aku itu kayak menggali diri aku sendiri. Dari belajar tentang konsep diri dan lain sebagainya. Setelah menjadi mahasiswa psikologi, aku merasa aku lebih mengenal diri aku sendiri dan juga aku lebih berempati dengan orang. Dan aku juga lebih paham kalau misalnya manusia seunik itu, tapi bukan berarti kita boleh menjudge atau sembarangan memberikan judgement sama orang. Jadi misalnya kalau misalnya aku udah tahu nih misalnya ciri-ciri orang yang depresi gimana, tapi bukan berarti aku punya kewenangan untuk memberikan kayak judge ke orang, oh kamu ini punya ciri-ciri yang kayak aku pelajarin loh, berarti kamu jangan-jangan depresi. Nah, itu juga enggak teman-teman. Jadi itu lebih ke pribadi aku sendiri dan itu harus dikomunikasikan kepada dosen. Jika teman-teman merasa punya teman-teman atau saudara atau kerabat yang punya ciri-ciri seperti yang udah aku pelajarin, itu biasanya aku konsultasi ke dosen atau seorang psikolog yang lebih berpengalaman agar menghindari adanya judgement yang dipercaya. Jadi kadang nih teman-teman ya, kalau misalnya kita kan udah belajar psikologi, terus teman-teman pasti kita punya teman yang curhat sama kita, itu kayak aku ngerasa kira-kira nih aku kayak gini, kamu pernah nggak belajar? Ternyata pernah nih belajar nih, kayak oh my god, kayaknya dia gejala depresi deh atau apa. Nah, kita tuh nggak boleh sembarangan juga untuk ngasih tahu sama dia ilmu yang udah kita dapatkan, karena itu juga merupakan kewenangan seorang psikolog dan kita sebagai anak S1 itu cuman mendalami teori tapi tidak punya hak untuk memberikan suatu judgement atau
pernyataan tentang kondisi-kondisi yang dialami oleh kerabat kita masing-masing. Mungkin itu aja sih kalau dari aku. Untuk teman-teman nih yang merasa memang punya niat banget untuk mengenali manusia, kepo banget tentang manusia, atau ingin mengenali diri sendiri, cocok banget untuk masuk psikologi. Sekian dari aku.